Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani. Saya dari unit Gundukan Poltangan. Saya ingin menjawab pertanyaan untuk hari pertama. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan dan kenyamanan dan kebahagiaan bagi anak. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba merupakan wajib karena Bimba menggunakan metode fun learning untuk belajar agar anak merasa tidak terpaksa dalam belajar. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Anak-anak, agar anak-anak mau belajar secara sendiri dan tidak merasa terpaksa. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning merupakan motivator yang bertanggung jawab menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak dapat merasakan proses belajar fun learning menyenangkan, merasakan kenyamanan, kebahagiaan dalam belajar. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, berdongeng, bercerita, dan bermain bersama. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Sikap dan ekspresi anak menunjukkan anak sendiri bagaimana senang, semangat, antusias dalam melaksanakan kegiatan proses belajar. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak akan merasa senang, nyaman, bahagia, dan merasa tidak terpaksa dalam proses belajar dan mengulang semua kegiatan yang dilakukan. Nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak dapat merasakan bosan dan potensi mengampas hak anak. Kemudian anak akan merasa tidak ingin mengulang semua kegiatan yang telah dilakukan. B. 1. Apa pengertian small step system? Small step system merupakan proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Agar proses belajar dilaksanakan secara berurutan sesuai kemampuan anak tersebut. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Small step system tujuannya agar belajar dapat dilakukan secara menyenangkan atau fun learning. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Dengan cara menerapkan metode individual system agar anak dapat merasakan kenyamanan, kesenangan, dan kebahagiaan di setiap kegiatan pembelajaran tersebut. Nomor 5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Agar anak merasakan fun learning, kemudian agar anak tidak merasa bosan, anak akan merasa senang, bahagia dalam kegiatan tersebut dan dapat mengulang yang telah dilakukan dalam kegiatan tersebut. Keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak dapat merasa terpaksa dalam belajar, kemudian anak akan cepat merasa bosan dan anak memiliki fokus atau konsentrasi yang jangka pendek dan mereka akan merasa terpaksa dalam belajar, tidak merasa senang dalam belajar, kemudian tidak ingin mengulangi kegiatan yang telah dilakukan di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.